Hai, selamat malam. Saya Evi Sayonal. Malam ini saya akan membacakan buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, A Brief History of Tomorrow. Bagian yang saya akan baca malam hari ini adalah bagian 1, bab kedua, judulnya The Anthropocene atau masa Anthropocene. Sebelum saya mulai membacakan buku ini, mungkin disclaimer-nya saya akan beritahukan lebih dahulu bahwa buku yang saya baca adalah buku Homo Deus edisi berbahasa Inggris yang kemudian saya baca, lalu saya ringkas. Jadi ini artinya apa yang saya baca merupakan persepsi saya, apa yang saya pahami dari buku ini. Mungkin akan agak berbeda dengan buku aslinya, sedikit. Mari kita mulai. Part 1, Chapter 2, Bab 2, Masa Anthropocene, The Anthropocene, mulai halaman 83 sampai dengan halaman 96. Jika melihat buku National Geographic atau film-film Disney atau buku cerita, manusia memasukkan tokoh binatang buas seperti serigala, harimau, singa, yang kemudian digambarkan sebagai makhluk yang kekuatannya dianggap sepadan dengan manusia. Namun dalam kehidupan nyata, serigala, harimau, singa sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang berada dalam bahaya kepunahan. Jerman misalnya, negeri asal cerita Red Riding Hood atau kisah si tudung merah yang lawannya adalah serigala. Jumlah serigala di Jerman kurang dari 100 ekor. Bandingkan dengan anjing yang sudah dijinakkan yang jumlahnya mencapai 5 juta ekor. Dunia saat ini, hewan liar atau hewan besar seperti singa jumlahnya 40.000 ekor. Bandingkan dengan kucing, hewan yang dijinakkan manusia yang jumlahnya hampir 600 juta. Lalu banteng Afrika yang jumlahnya tinggal 900.000 ekor. Dan bandingkan dengan sapi peliharaan manusia yang jumlahnya hampir 1,5 juta ekor. Sekarang bandingkan dengan penguin yang jumlahnya hanya sekitar 50 juta ekor. Bandingkan dengan jenis hewan ayam yang sama-sama burung ya, itu jumlahnya 20 triliun ekor. Hewan yang beratnya lebih dari 2 kg yang memadati populasi di dunia ini hanya ada 2, yaitu human atau manusia, dan hewan yang dijinakkan untuk dipelihara. Sejarah planet kita menurut para ilmuwan dibagi ke dalam beberapa epoch atau zaman atau masa atau epos, yaitu epoch atau masa Pleistocene, masa Pliocene, masa Miocene, dan masa Holocene. Nah, kita hidup di sini disebut juga dengan zaman Anthropocene atau the Humanity Epoch. Pada masa milenia ini atau masa Anthropocene, masa di mana Homo sapien menjadi satu-satunya agen perubahan dari ekologi secara global yang sangat penting. Satu-satunya spesies yang mampu mengubah ekologi secara global adalah Homo sapiens. Spesies kadal, kelelawar, jamur selama 4 miliar tahun tidak bisa mengubah ekologi global. Letusan gunung berapi yang masif atau tabrakan asteroid memang benar mampu mengubah ekologi, tapi ini terjadi sesekali saja dalam ratusan juta tahun. Homo sapiens mengubah sistem ekologi global dengan cara yang radikal, hanya dalam waktu 70.000 tahun. Perubahan alamiah selama jutaan tahun, misalnya karena letusan gunung api yang masif atau tabrakan asteroid, tetap sama saja bentukan makhluknya. Misalnya, kaktus atau paus dari dulu hingga sekarang tetap makhluk organik. Lalu sekarang gimana? Sekarang manusia berupaya menggantikan kehidupan organic realm dengan inorganic realm dengan kecerdasannya. Misalnya, manusia setengah robot atau cyborg. Nah, ini separuh organik, separuh inorganik. Maksudnya separuh organik dan separuh inorganik. Misalnya tangan robot ya, tangan cyborg. Tangan cyborg ini terbuat dari besi. Nah, ini inorganik. Sementara ketika tangan robot itu dipasangkan ke badan manusia biasa, badan manusia biasanya itu kan organik atau makhluk alamiah. Nah, ini dimaksud dengan makhluk separuh inorganik, yaitu menggantikan kehidupan organic realm dengan inorganic realm. Halaman 86 sampai dengan 87. Perubahan secara alamiah. Tabrakan asteroid atau pergeseran plat bumi secara tektonik atau perubahan iklim. Ini memberikan dampak pada organisme di dunia.
Maksudnya pengaruhnya atau dampaknya itu bisa berbeda-beda di tiap area. Misalnya planet bumi yang terkena dampak ekosistemnya tidak satu. Misalnya ketika gempa tektonik menyatukan Amerika bagian utara dengan Amerika bagian selatan. Hewan berkantung jenis marsupial. Hewan marsupial di Amerika Selatan musnah. Tapi kanguru di Australia, binatang marsupial jenis ini tetap hidup sampai sekarang. Nah, sekarang justru hal kebalikan yang terjadi. Kepintaran manusia kemudian membuat atau menciptakan kapal laut, kapal uap super cepat atau pesawat terbang misalnya. Manusia kemudian menerobos tapal batas benua dengan cepat. Ini sama halnya dengan virus, lalu tikus atau mikroorganisme, bakteria, gulma, sama juga dengan domba dan gandum yang tadinya tidak ada di suatu negara, sekarang jadi bisa ada. Dan ini kemudian berpengaruh sangat besar kepada ekologi di berbagai negara di dunia. Homo sapiens atau manusia bertanggung jawab atas perubahan ekologi, terutama bagian di mana spesies-spesies hewan besar seperti mamut misalnya akhirnya bisa punah. Halaman 88, The Serpent's Children atau keturunan atau anak-anak dari sang ular. Bukti-bukti mengindikasikan bahwa manusia purba, hunter-gatherer, manusia purba yang mencari makan dengan cara berburu dan mengumpulkan, itu adalah animist. Hunter-gatherer beranggapan bahwa tidak ada gap atau pemisah yang memisahkan antara manusia dengan hewan lainnya. Manusia yang mencari makan dengan cara hunting atau berburu dan gathering atau mengumpulkan makanan itu berbicara dengan pohon atau hewan-hewan lainnya. Nah, sampai kini masih dilakukan oleh orang-orang suku Nayaka yang hidup di pedalaman hutan tropis di daerah India Selatan. Mereka masih berbicara dengan hewan-hewan. Contohnya gini, ketika orang-orang Nayaka menolak permintaan Dinas Kehutanan India yang meminta mereka memberitahukan keberadaan seekor gajah yang telah membunuh seorang manusia. Alasan orang-orang Nayaka menolak permintaan Dinas Kehutanan India untuk menangkap gajah tersebut adalah karena orang-orang Nayaka mengenal dengan baik gajah jantan yang sedang dicari. Karena orang-orang Nayaka mengenalnya karena mereka sering berkomunikasi dengan si gajah yang dicari itu. Nah, pola kehidupan animistik membuat orang-orang yang telah terindustrialisasi menjadi kaget. Kenapa? Karena manusia modern menganggap dirinya berbeda dengan hewan. Hewan lebih inferior atau lebih rendah. Halaman 88 sampai halaman 91. Setelah masa atau zaman hunter-gatherer usai, hunter-gatherer itu adalah manusia purba yang masih mencari makan dengan cara berburu dan juga mengumpulkan makanan di sekitar mereka. Nah, setelah zaman ini usai, kemudian timbul tradisi atau budaya agama. Budaya agama mulai terbentuk. Nah, budaya agama tidak mengenali atau tidak mengakui atau menolak kepercayaan animistik. Contohnya misalnya di kitab Perjanjian Lama atau Old Testament ditulis di milenium ke-1. Tidak ada cerita yang dituliskan berkaitan dengan hewan kecuali satu. Dan ini pun dianggap sebagai peringatan, yaitu cerita saat Eve atau Siti Hawa digoda oleh ular. Karena itu, kemudian manusia menolak ide bahwa ada sisa-sisa evolusi kebinatangan dalam diri kita. Menerima ide ini akan berujung pada pelabelan bahwa manusia melawan Tuhan. Ancestral needs, kebutuhan nenek moyang. Masa revolusi agrikultural. Alkitab lahir di zaman ini. Nah, revolusi agrikultural ini kemudian menginisiasi hubungan fase baru atau hubungan jenis baru antara manusia dengan hewan. Penemuan pengetahuan tentang pertanian menghasilkan gelombang kepunahan massal, membentuk kehidupan baru di dunia. Domesticated animals atau hewan ternak atau hewan peliharaan. Hewan-hewan besar berhasil dijinakan dan ini kemudian menciptakan kesengsaraan jenis baru. Nah, kemudian Harari menceritakan kisah tentang babi hutan dan juga sapi liar pada zaman sebelum masa agrikultural. Sebelum babi hutan dan sapi liar ini kemudian dijinakan oleh manusia. Babi hutan dan sapi liar dan makhluk hidup lainnya itu punya kebutuhan untuk makan dan bereproduksi. Kemudian mereka juga biasa berburu atau mencari makan sendiri untuk bisa hidup.
Untuk ini, babi hutan dan sapi liar harus berjalan jauh sekali. Nah, untuk bereproduksi, binatang-binatang ini juga harus berkumpul, kemudian bersosialisasi, kemudian dapat pasangan, kawin, lalu berkembang biak. Babi dan sapi masa kini itu diberi makan, jadinya mereka tidak perlu berjalan jauh untuk mencari makanan. Babi hutan dan sapi liar kemudian diberi shelter atau tempat tinggal. Lalu mereka juga diberikan inseminasi buatan, jadi bisa bereproduksi tanpa harus cari pasangan. Jadi tidak usah jalan jauh-jauh untuk bersosialisasi kemudian cari pasangan. Nah ini sebenarnya dianggap sebagai perampasan dari kebutuhan psikologis dari si babi dan sapi liar. Karena sebenarnya jalan-jalan dan bersosialisasi ini adalah kebutuhannya si babi hutan dan sapi liar di sebelum zaman agrikultural. Nah, karena kemudian dijinakan, mereka jadi tidak usah jalan jauh, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk bersosialisasi dan cari pasangan. Kenapa kemudian manusia dianggap merampas kebutuhan psikologisnya si babi hutan dan sapi liar? Ceritanya gini. Jadi meskipun babi hutan dan sapi masa kini itu tidak perlu lagi insting untuk cari makan dan untuk cari pasangan, tapi insting-insting ini masih diwariskan kepada babi masa kini. Jadi insting untuk cari pasangan, jalan jauh, bersosialisasi, itu masih ada di alam bawah sadarnya si babi hutan dan sapi liar, even babi hutan dan sapi liar zaman sekarang ya. Akibatnya babi masa kini dan sapi masa kini jadi stres. Tapi tidak apa-apa menurut manusia, karena tuannya yaitu manusia senang bisa dapat daging lebih banyak dan susu. Ini sama saja dengan manusia, bandingkan dengan cerita berikut. Kenapa manusia modern suka sekali makan makanan yang manis-manis? Karena ternyata katanya manusia purba di zaman hunter-gatherer, zaman susah makanan ya, di mana mereka harus berburu dan kemudian berjalan jauh untuk mengumpulkan makanan. Nah, ketika mereka kemudian bertemu dengan pohon atau tanaman yang buahnya manis, maka hal yang akan dilakukan adalah langsung memakannya. Keinginan ini kemudian secara genetik diwariskan kepada manusia modern. Lalu keinginan untuk menjadi pemenang, biasanya para pemuda ya. Keinginan untuk selalu jadi pemenang ini kenapa bisa begini? Nah, katanya ini juga merupakan warisan pemburu muda di zaman hunter-gatherer yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk berburu mamut. Untuk apa? Katanya untuk mendapatkan local beauty atau makhluk paling cantik di kelompoknya. Nah, ini kemudian terbawa dan diwariskan secara genetik kepada para pemuda masa kini. Makanya para pemuda merasa harus jadi nomor satu dan bertindak sembrono, gitu ya, kebut-kebutan, hacking ke websites yang udah jelas-jelas rahasia malah sengaja di-hacking, atau berargumentasi ini itu, pokoknya menang gitu ya. Ternyata ini warisan secara genetik. Nah, pelajaran mendasar tentang psikologi evolusi adalah bahwa kebutuhan yang terbentuk saat ribuan generasi yang lalu terus berlanjut dan dirasakan hingga kini. Meskipun pada masa kini tidak lagi perlu dimiliki kebutuhannya untuk keperluan survival atau keberlangsungan hidup gitu ya. Manusia memang menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh binatang yang mereka jinakkan. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti untuk makan tadi ya, dan juga reproduksi binatang peliharaannya itu disediakan oleh manusia. Namun manusia mengabaikan satu hal, yakni mengabaikan kebutuhan subjektif dari binatang-binatang peliharaannya. Baik, itu adalah akhir dari bacaan saya malam ini di tanggal 29 Agustus 2021 pukul 20 malam WIB. Part yang saya bacakan adalah part 1 bab 2 The Anthropocene atau masa Anthropocene, mulai dari halaman 83 sampai halaman 84. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke kanal YouTube saya untuk mendengarkan bacaan saya malam hari ini. Buat yang belum subscribe, monggo loh silakan di subscribe. Kasih jempol juga boleh. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai jumpa di bacaan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Dah.